La ilaha illallah, hasbi rabbi jalla. Sebelum solih atau solihah, saya bahas dulu tentang solih itu. Jadi Quran itu menyebut makna solih itu, solihah itu bukan sekedar baik ya ibu-ibu sekalian ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau Quran itu menyebut kata baik itu dalam beberapa redaksi ya. Ada Quran tuh menyebut kata thayyib ya. Thayyib itu artinya baik. Baik juga. Ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan. Ya, ada 4 kata yang bermakna baik di dalam Al-Qur'an, tapi maknanya beda-beda gitu. Itu dulu saya bahas di situ dulu ya. Jadi kalau bicara tentang salih, kita ke ini dulu. Jadi kalau bicara tentang thayyib dulu ya. Thayyib apakah misalkan ada orang yang tanya, apa kabar Anda? Bisa kita jawab thayyib ya. Thayyib itu artinya maknanya adalah sehat secara fisik ya, itu thayyib ya. Kemudian yang kedua, itu ada Quran menggunakan redaksi itu khair. Khair itu baik, tapi yang baik bukan fisiknya tapi sifat ya. Jadi khair. Kuntum khairu ummah. Nah, contoh khair ya. Quran menggunakan kata-kata khair yang artinya baik tapi juga baik secara sifat ya. Sedangkan kemudian ada ma'ruf ya. Quran juga menggunakan kata-kata misalkan wa'asirun nabil ma'ruf dan sebagainya. Banyak kata-kata ma'ruf ya. Ketika bicara tentang dakwah juga menggunakan kata-kata ma'ruf. Ma'ruf itu bukan hanya bermakna kalau thayyib tadi maknanya baik fisiknya ya, baik badannya. Khair itu bermakna baik sifatnya. Kalau ma'ruf itu baik sikap. Nah gitu. Kalau orang mukmin itu sikapnya yang baik, senyum, ramah tamah, segala macam ya, rajin sedekah, itu baik gitu. Ma'ruf dia, sikapnya baik gitu. Bukan hanya sifatnya, tapi sudah mengarah ke sikap, perilaku sehari-harinya dia baik. Nah itu ma'ruf. Ada lagi yang keempat, itu Quran menggunakan kata-kata ihsan ya. Nah ihsan itu bermakna juga baik, tapi baiknya itu baik karena Allah ya. Ya, baiknya baik karena Allah. Jadi kalau ada orang yang melakukan kebaikan tapi belum tentu karena Allah ya. Jadi kalau ma'ruf tadi dia bersikapnya baik, khair sifatnya yang baik. Kalau ihsan dia melakukan sikap baiknya itu memang karena Allah, sudah karena Allah. Nah itu ihsan. Nah sedangkan sholih itu adalah perpaduan keempat-empatnya. Nah ya, jadi kalau sholih itu perpaduan keempat-empatnya. Badannya baik, sifatnya baik, sikapnya baik, dan semua dia lakukan karena Allah. Ditambah lagi makna sholih itu ya bukan hanya kembali kepada dirinya, tetapi dia mampu menjadi pionir kebaikan dimanapun dia berada. Nah itu kita ambilkan makna sholihnya di situ dulu ya Bu ya. Artinya begini maksud saya, ketika kita bicara makna sholih pada anak usia 2 tahun ya, jangan kita samakan nantinya misalkan dengan makna sholih di usianya berapa gitu ya. Dan jangan juga cepat-cepat meminta dia langsung jadi sholih di usia ini gitu. Tiba-tiba 2 tahun dia langsung apa gitu misalnya. Itu jangan. Saya juga terus terang agak suka khawatir misalnya ada orang tua yang terlalu bercepat-cepat ingin memetik hasil gitu ya. Dalam segala hal gitu, termasuk misalkan dalam hafalan Quran, pengen apa ya bagus, cuman tadi menanamkan beda gitu, membacakan, memberitahu pengetahuan iman dengan menanamkan keimanan itu ya beda gitu. Nah, bagaimana cara kita menanamkan proses pewarisan ya pada anak usia 2 tahun atau 2 tahun ke atas? Monggo nanti Ibu buka surat Luqman ya Bu ya. Surat Luqman ayat 13 sampai 19. Ya, nanti Ibu baca di sana surat Luqman ayat 13 sampai 19. Ada beberapa poin sebenarnya di sana sudah terurai. Yang pertama ketika saya bacakan saja ya Bu, ini konteks ke tafsirnya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepada anaknya, "Hai anakku," ya bunayya ya.
eh, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Ya, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi poin pertama memang pendidikan keimanan sejak dini yang harus kita tanamkan ke anak itu adalah pendidikan tauhid, ya. Tauhid itu pertama dulu. Jadi kalau caranya banyak sih Bu, ya cukup banyak caranya. Kalau misalkan kalau saya setiap hari itu, kalau saya juga kebetulan punya anak yang masih 3 tahun gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu semua saya kembalikan ke Allah. Misal dia mau sesuatu itu, Mi mau beli permen misalnya, kalimat gitu, Mi mau beli permen misalnya, minta dulu ke Allah. Umi nggak punya gitu, yang punya itu Allah gitu. Nanti kalau Sadek sudah meminta kepada Allah, insya Allah nanti Allah berikan rezeki dari tangan Umi atau tangan Abi. Sekarang mintanya ke Allah gitu. Nah, jadi modelnya seperti itu. Kemudian misalkan lagi jalan-jalan gitu ya, melihat pemandangan. Nah, di situ kemudian kita tanamkan, Dek, luasnya lautnya ya gitu ya, bagusnya lautnya ya, tinggi ya gunungnya ya, siapa yang menciptakan gitu misalkan, yang menciptakan Allah. Nah kemudian terus seperti itu di anak 2 tahun. Jangan berpikir anak nggak ngerti ya kalau kita ngomong begitu ya. Ini juga yang perlu kita pahami, ibu-ibu sekalian. Bicara saja yang banyak dengan anak itu, karena semuanya akan dia rekam dengan baik. Ada saatnya memori itu datang dan dia panggil gitu ketika dia butuhkan. Jadi Allah itu selalu disebut di hadapannya itu. Kalau dia mau apa, minta ke Allah. Dia sakit, yang kita pandu adalah zikir Allah. Ketika dia minum obat, Dek, minta kesembuhan karena Allah yang kasih kesembuhan. Ya Allah, mohon perkenankan berikan kesembuhan kepada Azma misalnya, karena kebetulan anak saya namanya Azma. Kalau dia sedang sakit juga begitu. Jadi hadirkan Allah itu dalam kesehariannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, biasakan kita menggunakan kata kepada anak itu untuk menggunakan kata meniru Rasul. Jadi nggak usah dulu pakai hadisnya. Boleh sih kalau ibu-ibu tahu hadisnya, boleh dilengkapi. Cuman kalimatnya gitu dulu. Dek, kita makan tangan kanan ya gitu, karena tangan kanan itu perintah Allah dan meniru Rasulullah. Dek, senyum ya, karena senyum itu perintah Allah dan meniru Rasulullah. Kalimatnya meniru Rasulullah, meniru Rasulullah, meniru Rasulullah. Masukkan tuh di alam bawah sadar dan alam sadarnya sekaligus, dua-duanya ya. Meniru Rasulullah, meniru Rasulullah. Ntar dulu hadisnya gitu. Nanti lama-lama, oh iya saya harus meniru Rasulullah. Kenapa saya senyum? Karena saya meniru Rasulullah. Kenapa saya baik? Karena saya meniru Rasulullah. Karena itu perintah Allah dan saya meniru Rasulullah. Karena itu perintah Allah dan saya meniru Rasulullah. Gitu aja terus Bu. Lagi anak 2 tahun ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, menyapih. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadamulah kembalimu. Yang kedua, Bu, kepada anak 2 tahun itu tanamkan kepadanya untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua ya. Karena memang targetnya Luqman, pola pendidikan Luqman dalam hal ini adalah mengarahkan anak itu menjadi hamba yang pandai bersyukur, dan itu harus menjadi tujuan juga dalam pendidikan kita ya. menjadikan anak tuh seorang hamba yang pandai bersyukur gitu, dalam segala hal, dalam segala situasi. Dapat nikmat bersyukur ya kan, sedang dapat kesulitan dia bersabar, dan dua-duanya adalah rezeki. Ada rezeki syukur dan ada rezeki sabar ya. Nah ini kalau mau dijabarkan sebenarnya panjang Bu, mungkin satu sesi sendiri nanti Bu ya. Kita adakan satu sesi tafsir Quran surat Luqman, boleh juga gitu ya. Nah, kemudian di 15-nya ini agak banyak juga sih ininya ya. Saya coba ini aja. Dan jika keduanya memaksamu mempersekutukan dengan sesuatu yang tidak pengetahuanmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Pergaulah keduanya dengan baik ya. Ketika kemudian orang tua mengajarkan sesuatu yang buruk, mempersekutukan Allah, balik lagi yang perlu ditanamkan pertama kepada anak itu adalah keimanan ya Bu ya, tentang tauhid.
Kemudian di surat 16-nya, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan atau membalasnya. Nah, ini lagi-lagi adalah proses penanaman keimanan kepada anak, menjelaskan kepada anak bahwa segala hal yang dia lakukan itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, ya. Jadi mengajak anak untuk apa nih kalau saya melakukan ini balasannya apa, kalau saya melakukan itu rewardnya apa, kalau saya melakukan itu hukumannya apa, ya. Ini juga pemberian pemahaman kepada anak tentang hukum sebab akibat ketika kita melakukan sesuatu. Dan yang ke-17, dirikanlah sholat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Jadi sejak dini memang anak itu sudah dilatih untuk, tapi dilatih saja. Jadi ibunya sholat, ya dia ikut di samping kita, diajakin, itu nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksa, karena memang belum waktunya untuk dipaksa, ya. Udah 10 tahun nggak sholat baru dipukul, ya. Suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegah kepada yang mungkar. Nah, jadi memang sejak dini anak kita itu harus sudah disiapkan menjadi dai, ya, untuk untuk senantiasa wa'muru bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dari kecil itu sudah harus diajarkan, karena memang anak laki-laki kita itu adalah pewaris risalah. Salah satu bentuk pewarisan risalah itu adalah menjadikan dirinya itu adalah dai. Nah, dai itu tadi, ya, makanya tadi yang kita ingin hadirkan itu bukan sekedar anak solih, tapi juga anak yang muslih. Bukan hanya sekedar anak yang solih baik bagi dirinya, bagi lingkungannya, tapi memang dia betul-betul memiliki kemampuan mensolihkan orang lain. Nah, anak 2 tahun gimana? Ya mulai dari yang kecil-kecil aja, Bu, ya. Misalkan kalau ada teman yang nakal gitu sama dia gitu, kita sampaikan ke dia, dibilangin jangan nakal, nasehatin. Kenapa? Karena kalau nakal Allah nggak suka, Allah nggak sayang. Allah nggak sayang dengan anak yang nakal, contohnya gitu. Anak yang usil misalnya. Atau Allah nggak sayang dengan orang yang jorok. Nah, gitu, ya. Itu contohnya di Quran Luqman ayat 17. Jadi disesuaikan memang dengan situasi kebahasaan anak usia 2 sampai 3 tahun. Jangan juga pakai bahasa yang sulit-sulit, ya. Kemudian di surat 18, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Nah, itu latih anak untuk jangan jadi anak yang sombong, gitu, ya. Kemudian sederhanakan dalam berjalan, itu sama tadi. Jadi lunakkan suara dalam kaitan apa? Maksudnya jangan meninggikan suara, teriak-teriak dan sebagainya. Itu pun mesti, ya, semuanya butuh latihan. Dan kadar untuk anak usia 2 tahun, komunikasikan itu sesuai dengan tingkat usianya, ya, yang bisa dia pahami. Kecuali kalau memang anak kita sudah paham gitu, karena memang anak itu kan beda-beda. Kayak saya, misalkan saya punya anak yang tua, itu anak usia 11 menjelang 11 tahun gitu. Tapi secara komunikasi memang sudah saya dari sejak dini memang sudah saya biasakan untuk berbahasa lengkap gitu. Jadi ketika saya menyampaikan sesuatu itu dengan lengkap, dan memang di belakang hari dia mudah sekali menangkap pesan-pesan dan kalimat-kalimat nasihat dari saya, ketika walaupun nasihat itu saya paparkan dengan lengkap, bahkan dengan analogi biasanya begitu. Wallahu a'lam bishawab.